channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya besaran. Jadi, apa sih itu besaran dan bagaimana cara memahaminya? Yuk, simak. Nah, kita akan mulai dari yang namanya besaran pokok. Jadi, apa sih itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang dimana memerlukan definisi yang jelas. Apa sih maksudnya memerlukan definisi yang jelas ini? Nah, di kehidupan sehari-hari kita sering menemui yang namanya panjang. Lalu juga kita sering mendengar yang namanya massa. Dan juga yang paling penting, yang sering kita lalui setiap harinya, detik demi detik, yaitu waktu. Ketika kita berbicara panjang, masa, waktu, kita tuh memerlukan definisi yang jelas untuk menyatakan panjang masa dan waktu ini. Contoh, berapa sih panjangnya? Berapa sih masanya? Berapa lama sih waktunya? Nah, kita flashback sebentar ke masa lalu. Jadi dulu dalam rentang waktu antara 1954 sampai 1971 ditetapkanlah 7 besaran pokok yang mana 7 besaran ini memiliki satuan yang tetap, dan sistem satuan ini itu disebut dengan sistem internasional atau I. Nah, apa aja sih besaran-besaran pokok itu, 7 besaran pokok itu? Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari waktu. Oke. Nah, waktu sendiri itu besarannya adalah second. Dari bahasa Inggris, detik, second. Dan lambangnya itu sendiri adalah S. Nah, kemudian ada panjang. Nah, panjang sendiri itu satuannya apa sih? Satuannya itu meter. Dan lambangnya adalah huruf M kecil. Kemudian ada massa. Nah, massa sendiri itu satuannya apa ya? Tentu saja, untuk massa sendiri itu adalah kilogram. Dan lambangnya adalah K kecil dan G kecil. Lalu ada jumlah zat. Jumlah zat sendiri itu satuannya adalah mol dan lambangnya adalah mol. Kemudian ada suhu. Dulu ketika kita SD kita sering mendengar satuan suhu itu ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, lalu ada Kelvin. Nah, jadi apa sih besaran dalam sistem internasional itu untuk suhu sendiri? Itu suhu satuannya adalah Kelvin. Dan lambangnya adalah huruf K besar. Lalu ada arus listrik. Arus listrik. Apa sih satuan dari arus listrik ini? Satuan dari arus listrik ini adalah ampere. Dan simbolnya, lambangnya itu A besar. Lalu ada yang namanya intensitas cahaya. Oke. Intensitas cahaya. Satuannya itu adalah kandela. Di mana lambang untuk kandela ini sendiri adalah C kecil dan D kecil. Ketika kita mendengar suatu jarak yang besar, misalnya ya, misal jarak dari A ke B itu 380 juta meter. Nah,
Kira-kira ini terlihat boros tidak sih untuk penulisan angka nolnya? Boleh nggak kita berikan suatu singkat yang mengatakan juta meter itu? Nah, kita bahas lagi. Dulu, kita flashback lagi ya. Dulu di tahun 1960 sampai 1975 ditetapkan itu awalan-awalan untuk satuan. Nah, kita langsung saja ke awalan-awalan itu. Jadi awalan-awalan itu dinamakan dengan yang namanya notasi ilmiah. Oke. Notasi ilmiah. Oke, langsung kita mulai dari faktor 10 pangkat 18. Untuk 10 pangkat 18 sendiri, itu awalannya dinamakan dengan eksak. Dan simbolnya adalah huruf E besar. Lalu ada 10 pangkat 15. Awalannya itu adalah peta. Dan simbolnya adalah P besar. 10 untuk faktor 10 pangkat 12 itu awalannya adalah tera dan simbolnya adalah T besar. Kemudian 10 pangkat 9 itu awalannya adalah giga dan simbolnya adalah G besar. Ada 10 pangkat yang dinamakan awalnya adalah mega dan simbolnya adalah M besar. Lalu 10 pangkat 3 itu awalannya adalah kilo dan simbolnya sendiri itu adalah K kecil. Ada 10 pangkat 2 yang dimana itu awalannya hekto dan simbolnya adalah kecil. Dan 10 pangkat 1 awalan itu adalah deka dan simbolnya sendiri adalah D kecil A. Nah, contoh yang tadi 380 juta meter. Nah, kita bisa melihat bahwasannya 0 yang tertera di belakang angka 380 ada 6. Kan? Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya 10 pangkat 6 atau 1 juta itu dinamakan dengan mega. Jadi 380 juta meter itu bisa kita persingkat dengan 380 mega meter. Cukup simpel bukan? Untuk menyederhanakan angka 0 ini, saya yakin pasti teman-teman mudah memahaminya. Nah, bagaimana dengan angkanya yang kecil-kecil? Oke. Untuk angka yang kecil-kecil itu memiliki namanya juga sendiri. Kita mulai dari 10 pangkat minus 1. Itu awalannya adalah desi. Dan simbolnya sendiri itu adalah D kecil. Kemudian 10 pangkat minus 2. Awalannya adalah senti dan simbolnya itu ada C kecil.
Kemudian 10 pangkat minus 3 itu dinamakan dengan mili awalannya, dan simbolnya adalah M kecil. Kemudian ada 10 pangkat minus 6, awalannya adalah mikro, dan simbolnya itu bentuknya itu seperti ini, mu, yang disebut dengan mu, dan itu adalah mikro. Kemudian ada 10 pangkat minus 9 atau awalannya disebut dengan nano, dan itu simbolnya adalah n kecil. Kemudian ada 10 pangkat minus 12 yang dimana awalnya itu adalah pico, dan simbolnya adalah p kecil. Lalu ada 10 pangkat minus 15 itu nama dengan femto, dan simbolnya itu adalah F kecil. Dan yang terakhir ada 10 pangkat minus 18, itu simbolnya sendiri adalah A. Pasti A ini itu untuk atom. Nah, cukup mudah kan? Cukup mudah untuk sampai di sini. Nah, terakhir penutup di besaran pokok ini. Ketika kita mendengar kata yang namanya 1 kilogram, nah, apa yang dimaksud dengan 1 kilogram itu, dan seberapa banyak 1 kilogram itu? Nah, jadi 1 kilogram itu mengacu pada massa suatu silinder, ya. Jadi itu mengacu kepada massa suatu silinder. Silinder apa? Nah, silinder yang dimaksud itu adalah silinder yang terbuat dari platina iridium. Okay. Platina iridium. Dan di mana platina iridium ini disimpan? Itu disimpan di lembaga internasional tentang berat dan ukuran di Sevres, Perancis. Oke. Kita ingat saja bahwasannya 1 kilogram itu sama dengan massa suatu silinder platina iridium yang disimpan di Sevres, Perancis. Nah, dan massa ini itu ditetapkan di tahun 1887, dan sampai sekarang itu nggak pernah berubah ya, karena platina iridium itu sendiri adalah logam yang stabil. Dan silinder yang disimpan di Sevres ini itu mempunyai diameter 3,9 cm dan tinggi juga 3,9 cm. Jadi ada suatu silinder, ya, yang dimana silinder ini terdapat platina iridium, ya. Jadi silindernya ini sendiri terbuat dari platina iridium, dan 1 kilogram itu mengacu kepada itu. Dan inilah dia yang disebut dengan 1 kilogram itu. Nah, jadi sampai sini teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami apa itu besaran pokok. Dan teman-teman juga bisa menghafal 7 besaran tadi beserta dengan satuan internasionalnya, karena itu yang paling penting di dunia fisika. 7 besaran pokok dari waktu, panjang, massa, jumlah zat, suhu, arus listrik, dan intensitas cahaya. Teman-teman hafal beserta dengan satuan dan lambangnya, yang dimana itu sangat berguna sekali dalam pengerjaan soal fisika-fisika ke depannya. Oke, sampai jumpa kembali di channel Mr. Fisika episode selanjutnya. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa.